Masih bersama Multi Teknik CRC. Di kesempatan kali ini, Multi Teknik CRC akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki Magicom atau penanak nasi yang tidak bisa untuk menghangatkan. Jadi setelah nasinya matang, lama-kelamaan nasinya akan dingin sendiri. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Magicom bermerek Miyako. Sebelum kita membongkar Magicom ini, kita bisa mengidentifikasi atau mengetahui tanda-tanda bahwasanya Magicom itu memang rusak di bagian penghangatnya ya. Jadi sekarang kita coba untuk menyalakan dulu. Nah, sudah menyala, itu indikatornya berada pada bagian mode untuk menghangatkan. Sedangkan apabila untuk memasak, maka indikator lampu akan pindah ke bagian cook atau untuk memasak, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui tanda-tanda kerusakannya? Nah, sekarang kita buka bagian tutupnya. Nah, kita bisa lihat di sini pada Magicom ini terdapat 3 buah elemen, yaitu yang pertama ialah elemen utama, ini yang bagian bawah. Yang kedua, elemen pada dinding, ini sekeliling ada elemennya, dan berikutnya ada juga elemen di tutup, pada tutupnya ya. Dan fungsi dari masing-masing elemen itu ialah yang bagian utama ini adalah elemen untuk memasak nasi ya, untuk menanak. Dan pada bagian elemen dinding dan tutup itu berfungsi untuk menghangatkan nasinya. Apabila telah matang setelah masak, maka berikutnya adalah tugas dari elemen yang di dinding dan elemen yang ditutup. Dia menghangatkan, maka nasi akan tetap selalu hangat. Sedangkan apabila elemen yang di dinding dan ditutup rusak atau bermasalah, maka nasi yang tadinya telah matang masih dalam keadaan panas, maka akan berangsur-angsur akan dingin ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Seperti ini, kita bisa raba. Ini sekarang pada mode menghangat ya, nih lampu indikatornya pada mode menghangatkan ya. Nah, kita bisa raba pada bagian dinding dan tutup. Ini aman dengan tangan kosong, jangan takut kesetrum ya, seperti ini. Nah, kita bisa raba. Apabila pada bagian dinding tidak ada terasa panas atau bagian tutup juga begitu, maka berarti elemen pada dinding dan tutup itu bermasalah. Dan di sini saya juga merasakan ini tidak ada rasa hangat ataupun panas pada dinding dan tutup. Sudah pasti elemen ini rusak pada bagian elemennya untuk menghangatkan. Dan seperti itu. Dan ini elemen ini akan bekerja apabila pada di sini kita pindahkan pada mode cook, pada mode memasak. Apabila kita tekan, maka elemen yang di bawah maka dia akan panas, seperti itu. Jadi sekarang kita akan lanjut buka Magicom ini agar kita bisa mengetahui permasalahannya. Nah, kita akan cabut dulu. Untuk membukanya kita bisa buka di sini, ada bautnya di bagian bawah. Ini satu, di sini ada baut di bawah sini. Terus berikutnya ada di bagian dinding juga ada. Nah, ini pada bagian belakang di sini ada bautnya juga. Oke, kita akan bongkar saja baut dulu. Dan ini tutup bawahnya sudah saya lepas, sudah saya buka. Ini dilepas dulu aja biar memudahkan kita untuk mengerjakan. Nah, seperti inilah bentuk dalamnya. Dan ini adalah elemen untuk yang memasak, dan elemen untuk menghangatkan adalah yang ini yang dilingkar di sekitar sekitar bodi dalam ya, ini yang ditutup dengan aluminium foil sekeliling. Ini di sini menyekitari ini bagian tengahnya ya. Dan berikutnya, karena kita sudah tahu permasalahannya ada pada elemen tabung dan elemen tutup, nah kita langsung menuju ke jalur itu. Di sini kita cari jalur yang menuju ke elemen dinding dan elemen tutup. Nah, di sini kita lihat kabelnya. Ini adalah kabelnya. Di sini ada kabel putih.
yang terhubung ke elemen dinding, dan berikutnya menuju termostat dan keluar lagi kabel warna putih. Nah, ini adalah kabel dari elemen dinding. Dan kabel yang satunya lagi adalah, kita lihat di sini, yang warna biru ini. Nah, ini yang biru ini elemen dinding yang satunya lagi. Dan berikutnya kita bisa mencari kabel yang putus atau jalur yang putus pada Magicom ini dengan menggunakan multitester atau avometer. Tetapi kalau bagi kita nggak punya, ya pertama kali yang perlu kita coba ialah memeriksa dengan teliti kabel-kabel pada Magicom ini. Biasanya sering terjadi ada yang putus atau yang lepas gitu ya. Dengan cara kita tarik pelan-pelan ya. Nah, apabila nanti ada yang putus, maka dia akan ketarik ya. Dan untuk jalur yang menuju elemen tutup ialah yang warna merah ini satu ya. Ini menuju ke elemen yang ada di tutupnya, dan satu lagi adalah yang warna ini nih, biru. Nah, di sini kita coba tarik-tarik semua pelan-pelan saja. Ini yang ke tabung, yang ke pintu, ini yang ke dinding, ini yang ke ini benar sekali, ini ada yang putus ya. Ini elemen yang menuju atau kabel yang menuju elemen yang ada di tutup. Jadi permasalahannya kemungkinan hanya di kabel yang putus yang menuju ke elemen ditutup. Nah, jadi langkah berikutnya ialah kita akan membongkar bagian tutupnya atas ya. Oke. Apabila baut yang di engsel udah kita lepas seperti ini baut engselnya udah dilepas. Nah, lepas ya. Nah, ditutup juga kita lepas. Nah, ini di belakang karet ini ada baut. Nah, ini 1 2, ini udah saya lepas, dan bagian bawah juga ada satu bautnya, ini di sini juga udah saya lepas ya. Nah, berikutnya kita akan mencongkel di sini pakai obeng min ya, congkel di sela-sela ini agar tutupnya ini terbelah dua. Oke, saya akan congkel dulu. Tutupnya udah saya lepas ya. Nah, ini. Nah, seperti ini bentuk bagian atas. Di sini ada elemennya yang tertutup dengan aluminium foil, dan ada output 2 kabel, satunya warna merah dan satu lagi yang warna biru yang tadi putus ya. Dan karena putus, nanti kita akan langsung saja menyambung kabel ini dengan yang tadi di bawah. Dan cara penyambungannya bisa menggunakan solder, atau yang bagian tidak punya solder bisa langsung di lintir apa dililit gitu ya. Dan setelah disambung, jangan lupa untuk melakban atau solatip yang rapi. Apabila tidak dilakban, khawatirnya kita akan menempel pada bagian tutup ini, nanti akan bisa menyetrum ya. Jadi kita harus tutup dengan rapi, dan saya menggunakan ini selongsong bakar, jadi lebih simple pengerjaannya untuk membungkusnya gitu. Oke, sekarang saya akan sambung dulu. Mungkin tidak semuanya yang memiliki solder ya. Jadi di sini saya akan praktekkan menyambungnya dengan cara dilintir aja, dililit saja ya. Dan untuk memudahkan kita menyambung ya, lebih baik yang bagian bawah kita lepas dulu seperti ini menggunakan tang ya. Nah, jadi ini bisa kita lepas dulu agar kita gampang ya, lebih mudah untuk menyambungnya kepada bagian atas. Nanti kita bisa masukin lagi lewat engsel ini tembus ke bawah. Nanti kita sambung dulu di sini. Dan jangan lupa kedua buah kabel kita kelupasin dulu bungkusnya. Ini sudah saya kelupas ya. Dan ini juga udah dikelupas. Nanti kita langsung lintir, dipasang selongsong ini. Namanya selongsong bakar ya teman-teman, tapi ada juga yang bilang solatip bakar. Nah, cukup segini saja. Nah, jadi kita akan langsung melilit di sini. Ini lintir aja. Ya, jangan lupa
kalau menggunakan selongsong bakar. Untuk dimasukkan dulu selongsongnya, nah seperti ini, baru kita lilit di sini, diputar, dilinting ya, dipelintir, ada juga yang mau dipelintir ya. Nah begini. Oke, nah ini udah tersambung ya. Jadi kalau tinggal dilakban, jadi kalau saya cuman mendorong saja ke depan, habis itu dibakar, namanya juga selongsong bakar ya. Nah seperti itu, jadi lebih simpel pengerjaannya. Nah kalau udah begitu tinggal dibakar. Nah ini namanya solatip bakar, selongsong bakar. Jadi bagus, rapi, dan simpel seperti itu. Nah berikutnya tinggal disambung lagi ke bawah, nanti dimasukin ke engsel ini seperti yang warna merah dan tembus ke bawah. Oke, dan ini yang tadi kabelnya sudah saya sambung ini seperti semula, jadi sudah selesai ya. Jadi sekarang saatnya kita untuk mengetes. Namun biar aman, lebih baik kita pasang dulu tutup yang bagian bawah. Ini saya akan pasang dulu. Kita lihat posisi bautnya ya, yang ini yang di dinding ya. Jadi kita sejajarkan biar kita gampang untuk memasang bautnya. Ini pelubangnya di sini, dan ini yang ditutup. Sudah pasang, saatnya kita mencobanya. Sekarang kita coba untuk mengetes apakah dinding dan tutup sudah terasa hangat. Kita colok steker. Nah di sini sudah mode menghangatkan ya. Indikatornya ada pada bagian bawah, magic worm ya. Sekarang kita akan mencoba meraba bagian tutup dan dalam dinding. Nah beda ya. Nah sekarang sudah terasa hangat pada dinding, sudah hangat, langsung terasa ya. Ini ada cepat sekali, dan pada tutup juga terasa hangat. Ya sudah mulai hangat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau sepertinya kelihatannya sangat mudah sekali ya, karena memang mudah, hanya dengan menyambung satu buah kabel maka permasalahan magicom yang tidak bisa menghangatkan itu selesai. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan bagi teman-teman yang menonton atau menyaksikan ini yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari Multiteknik apabila Multiteknik membagikan tutorial yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa juga dibagikan di media sosial agar bermanfaat juga bagi teman-teman yang lainnya. Oke, cukup sekian dari Multiteknik CRC. Terima kasih.